Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah setia channel Tunku Muhammad Zubir yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membagikan 6 fadilah dan keutamaan berkurban. Selalu ada hikmah di setiap perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan kepada kita umatnya. Meskipun jika dipandang berat menjalaninya, begitulah perintah berkurban yang didasari kepada kisah sepasang ayah dan anak yang saleh. Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Pada hakikatnya, berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk salat Idul Id. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Darul Qudni, Baihaqi dan Al-Hakim. Pertama, kelebihan dan keutamaan dalam berkurban. Kurban pintu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ibadah kurban adalah salah satu pintu terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya ibadah salat, ia juga menjadi media takwa seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaannya dari kamulah yang dapat mencapainya. Yang kedua, kelebihan dalam berkurban sebagai sikap kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kelebihan dan fadilah untuk berkurban. Ibadah kurban mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada setiap lembar
bulunya itu kita peroleh satu kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Juga kelak pada hari akhir nanti, hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 4. Keutamaan dan kelebihan berkurban. Membedakan dengan orang-orang kafir, sejatinya kurban, penyembelihan hewan ternak, tidak saja dilakukan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha tiba, tetapi juga oleh umat lainnya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah juga melakukan kurban. Hanya saja yang menyembelih hewan kurban untuk dijadikan sebagai sembahan kepada selain Allah. Kul, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihku, kurbanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbi semata alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162. Kelima, kelebihan dan fadilah berkurban. Anjaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berkurban juga menghidupkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam, ketika hari raya Idul Adha. Berkata kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, berkata kepada kami Adam bin Abi Ilyas, berkata kepada kami Sulam bin Miskin, berkata kepada kami Aizullah dari Abu Daud, dari Zaid bin Arkam. Dia berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hewan kurban adalah apa ini? Beliau bersabda, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, lalu apa hewan tersebut? Kami dapat apa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan suhuf bulu domba? Beliau bersabda, pada setiap bulu suhuf ada satu kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunnahnya. Keenam, kelebihan dan fadilah berkurban. Berdimensi sosial ekonomi, ibadah kurban juga memiliki sisi positif pada aspek sosial. Sebagaimana diketahui, distribusi daging kurban mencakup seluruh kaum muslimin, dari kalangan manapun, ia fakir miskin hingga mampu sekalipun, sehingga hal ini akan memupuk rasa
solidaritas umat. Jika mungkin bagi si fakir dan miskin, maka daging adalah suatu yang sangat jarang. Tapi pada saat hari raya Idul Adha, semua akan merasakan konsumsi makanan yang sama. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperboleh memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihan. Itulah ilmu yang mungkin menjadilah amal tambahan buat pribadi kita sendiri. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.